لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. Bab tentang syafaat. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini setelah bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya membahas tentang burhan tauhid dari sifat-sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai sembahan, di mana Allah mensifati dengan kekurangan yang dengannya mereka ini tidak ada hak untuk menjadi sembahan, dan menunjukkan juga bahwasanya Allah lah yang memiliki segalanya dan yang berhak untuk menjadi sembahan. Jadi beliau menyebutkan ini itu karena dua hal. Beliau menyebutkan bab syafaat dari setelah dua bab menjelaskan tentang burhan tauhid, itu dengan dua perkara atau dua sisi. Pertama, karena banyaknya orang yang jatuh dalam kesyirikan di umat ini, itu dengan sebab syafaat, dari jihad asy-syafa'ah, yang dimana mereka mengatakan bahwasanya mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari sangkaan ini mereka jatuh dalam kesyirikan. Mereka berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, penghuni kubur. Mereka bernadar, mereka menyembelih untuk penghuni kubur. Jadi dengan sebab itu mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadah yang dimana ibadah tersebut menjadi hak kekhususan untuk Allah, diserahkan kepada selain Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab syafaat. Karena mereka mengatakan mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dibawakan bab syafaat setelah dua bab itu untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ugni ankum minallahi syai'a, bahwasanya saya tidak bisa mencukupkan kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syafaat. Dengan adanya syafaat tidak ada untuk memberikan perbedaan. Memberikan perbedaan, iya, dari apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya dengan penetapan syafaat. Penetapan syafaat. Jadi tidak ada ta'arud, ya, tidak ada ta'arud antara ucapan Nabi SAW, la ugni ankum minallahi syai'a, dengan adanya syafaat pada hari kiamat. Jadi ini semata-mata untuk membantah dua kelompok. Kelompok pertama yang menafikan syafaat, yaitu dari kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Tidak ada syafaat, sampai syafaat Nabi SAW itu dinafikan, terkhusus syafaat untuk pelaku dosa besar. Yang kedua, untuk membantah juga seorang yang menetapkan syafaat min kulli wajh. Maksudnya
tanpa syarat. Iya. Jadi satunya menafikan syafaat yang ditetapkan oleh dalil. Ini dari kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Dan kelompok satunya lagi kaum musyrikin yang menetapkan syafaat yang tidak ditetapkan oleh dalil. Iya, yang tidak ditetapkan oleh dalil. Menetapkan syafaat tanpa ada dalil. Yang dimana mereka menganggap bahwasanya sembahan-sembahan mereka ini bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua sisi ya, dua sisi kenapa disebutkan syafaat setelah dua bab itu. Setelah dua bab, ada bab itu. Kemudian syafaat itu sendiri secara bahasa itu lawan dari al-witr. Jadi katakan syafaat dari fi'il isim dari syafa'a yashfa'. Kalau dijadikan sesuatu itu syaf'an, itu menjadi dua, satu menjadi dua. Satu menjadi dua, itu syafaat. Syafaat itu lawan dari witr, berarti dia bermana apa? Genap. Ya, genap. Kalau witr ganjil. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah itu tawassutus syafi' lil ghairi. Bentuk penengah dari yang memberi syafaat untuk selainnya bijalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Jadi tawassutus syafi' lil ghair, bentuk penengahan dari yang memberi syafaat ini untuk selainnya bijalbi manfaatin aw daf'i madarratin, dengan mendapatkan manfaat atau menahan bahaya. Ya, kalau diistilahkan apa? Talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk selainnya. Meminta kebaikan untuk selainnya. Kebaikannya ya menahan bahaya, ini kebaikan juga. Bukan cuma mendapatkan kebaikan ya, tapi menahan dari bahaya, tertahan dari bahaya itu juga kebaikan. Karena terhindar dari madarrah, terhindar dari madarrah. Ini syafaat. Kemudian sebelum kita masuk dari membahas tentang ayat ini ya, kalau kita bahasin ayat, insya Allah kalau kita pahami dari ke mukaddimahnya, kita baca ayat langsung saja. Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya syafaat itu ada dua. Ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Yang diinginkan pembahasan dari bab ini itu syafaat di akhirat. Jadi syafaat itu ada dua, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia ya seorang dari makhluk untuk makhluk di sisi makhluk. Ini namanya syafaat di dunia. Ini saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Syafaat di dunia dari orang untuk orang lain di sisi orang lain. Iya, ini boleh selama hal tersebut bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram. Kalau yang haram itu tidak ada. Itu tidak ada. Misalnya memberi syafaat untuk digugurkan hadnya. Dia seorang pencuri misalnya, sudah didapati oleh pemerintah, kemudian mau ditegakkan hukum, datang seorang memberi syafaat, diringankan atau dibebaskan. Nah, ini syafaat seperti ini haram. Syafaat seperti ini haram. Jadi seorang memberi syafaat itu pada hakikatnya di dunia itu diberi pahala, bahkan masyru'. Karena Nabi SAW isfa'u tu'jaru, beri syafaatlah kau akan diberi balasan. Kau akan diberi balasan. Yang kedua, syafaat makhluk untuk makhluk di sisi Allah. Nah, ini bermakna apa? Bermakna doa. Nah, ini bermakna doa. Ya.
Tapi dengan syarat orang ini masih hidup dan hadir. Kalau orang mati jangan. Orang mati tidak mendengar, tidak bisa apa-apa sudah. Atau dia gaib, tidak mendengar. Iya. Maka ini jangan. Jadi dipersyaratkan seorang memberi syafaat untuk orang lain di sisi Allah. Namun apa? Pada hal yang dimana yang dimintai syafaat ini itu masih hidup dan hadir. Dan ini dimanakan dengan makna doa. Misalnya kalau orang katakan isfa'li indallah, maksudnya doakan saya. Doakan saya. Jadi kalau orang mengatakan isfa'li, beri syafaat untuk saya di sisi Allah, apa hukumnya? Dirinci. Kalau syafaatnya bentuk doa, tidak apa-apa. Tapi kalau syafaatnya dari perkara yang tidak ada mampu kecuali Allah, maka ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Jadi itu maknanya ya, dilihat maknanya. Ini di dunia. Dan ini kalau ini masyru' ya. Kata Nabi SAW, isfa'u tu'jaru. Isfa'u tu'jaru. Di dalam ayat juga, may yashfa' syafa'atan hasanatan. Iya, nusibu minha. Apa namanya? Yakun lahu nasibum minha. Siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang baik, bukan haram, maka untuknya juga pahala. Untuknya juga pahala. Dari asalnya ini disyariatkan, bahkan seorang akan mendapatkan pahala jika memberi syafaat. Ini di dunia. Sekarang pembahasan kita di akhirat. Syafaat di akhirat. Jadi dua syafaat ya, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Yang jadi pembahasan di sini adalah syafaat di akhirat. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh orang yang memberi syafaat di sisinya. Allah Subhanahu wa taala itu maha cukup dari segala sesuatu. Namun ditetapkan syafaat, seorang memberi syafaat dan ada yang diberi syafaat di sisi Allah, ini memberikan apa? Kemuliaan terhadap orang yang memberi syafaat. Ya. Kemudian bentuk adanya kedudukan di sisi orang yang diberi syafaat. Bagaimana dia bisa membantu. Dan yang ketiga, manfaat untuk yang diberi syafaat. Manfaat. Seorang kalau masuk neraka, kemudian Nabi SAW memberi syafaat di sisi Allah SWT untuk dikeluarkan. Ya, di sini dilihat kemuliaan Nabi SAW yang memberi syafaat dan manfaat yang baik untuk orang yang dikeluarkan dari neraka. Kebaikan. Jadi ini ada hikmahnya, bukan kita katakan Allah butuh pemberi syafaat pada hari kiamat di sisi, enggak. Ya, jadi Allah menetapkan syafaat di hari kiamat itu bentuk pemuliaan untuk asy-syafi' yang memberi syafaat dan manfaat untuk orang yang diberi syafaat. Dan syafaat di akhirat itu ada dua. Sudah lewat ya? Ada apa? Ada manfiyah, ada musbatah. Ada manfiyah, ada musbatah. Manfiyah ini ada 4. Antum dengar saja kalau antum mau catat. Ada 4. Pertama, syafaat untuk ahli syirk wal kufur. Ini tidak ada. Yang kedua, syafaat tanpa ada izin Allah. Sudah berapa? 2. Ini manfiyah semua. Yang ketiga, syafaat untuk orang yang tidak diridhoi. Ya, untuk orang yang tidak diridhoi. Sudah berapa? 3. Yang keempat, syafaatnya orang yang diibadahi untuk orang yang beribadah kepadanya. Inilah sangkaan orang-orang musyrikun. Yang dimana mereka menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka sembah ini punya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Makanya dengan sebab itu dia serahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bernadar untuknya, menyembelih untuknya, berdoa untuknya, iktikaf di kuburannya, tawaf di kuburannya. Iya, mengagungkan dan selainnya. Ini sebab-sebabnya. Karena adanya mereka sangka bahwasanya ada syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka.
Dari mana? Dari penghuni kubur ini. Jadi syafaat manfiyah dalam di akhirat itu ada 4. Untuk pelaku kesyirikan dan pelaku kekufuran, ini tidak ada. Ya, wala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Yang kedua, syafaat manfiyah untuk orang yang tidak diizinkan, tidak ada izin dari Allah. Maksudnya syafaat ini tidak ada izinnya. Yang ketiga, untuk orang yang tidak diridhoi. Kecuali 2. Apa itu? Syafaat di Abu Thalib, satu lagi. Syafaat Mursyid. Syafaatul uzma. Karena syafaatul uzma di situ apa? Semua manusia, bukan cuma orang muslim saja di situ, orang mukmin. Ada orang kafir juga. Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi memberi syafaat, tapi tidak ada ridha untuk mereka. Oleh karena itu dikatakan syafaatul khas li Nabi SAW wal khas li Abi Thalib, dan syafaatul uzma khusus untuk Nabi SAW. Bisa. Ada izin. Ya kan? Nabi SAW meminta izin memberi syafaat, diberi izin, namun tidak ada ridho karena mereka ini dari orang yang tidak bertauhid. Orang yang tidak bertauhid. Ini yang pertama. Kedua, syafaatun al-musbatah. Nah, ini mudah. Dengan 3 syarat. Pertama, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk syafi' memberi syafaat. Yang ketiga, atau yang kedua, ridha untuk orang yang memberi syafaat. Dan yang ketiga, ridha untuk orang yang diberi syafaat. Ridha untuk yang diberi syafaat. Sudah, selesai. Itu dia. Jadi syaratnya harus ada izin. Izin. Jadi tidak sembarang orang memberi syafaat. Walaupun dia diridhoi, tapi kalau tidak ada izin, tidak. Maksudnya diridhoi dari sisi mereka ini orang bertauhid. Taruhlah mereka menyembah orang-orang soleh. Ya, menyembah orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang yang bertauhid. Diridhoi oleh Allah atau tidak? Diridhoi. Namun apakah mereka punya syafaat di sisi Allah? Ya, belum tentu. Belum tentu, ada izin. Yang kedua, yang diberi syafaat ini sudah pasti tidak diizinkan karena mereka orang yang berbuat syirik berdoa kepada orang soleh. Jadi, ini maksudnya, ya. Ini maksudnya, ini yang kita bahas nanti. Kita bahas nanti. Jadi itu dari muqaddimah tentang syafaat. Muqaddimah tentang syafaat. Kemudian qala rahimahullah ta'ala wa qalillahi ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' wa qalihi kullillahi syafa'atu jami'a wa qalihi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni wa qalihi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda wa qalihi qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة من بعده إلا لمن أذن له. Ini ayat. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Taimiyah. Ini yang saya sempat sebutkan sebelumnya, bahwasanya dalam bab ini, dalam kitab Tauhid ini cuma ada Al-Quran dan Sunnah. Namun beliau juga membawakan dari beberapa kalam ulama, diantaranya ini kalam Ibnu Abbas, Ibnu Taimiyah, Ahmad ibn Abdul Hamid ibn Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nanti kita sebutkan ucapan Ibnu Taimiyah. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Kata beliau, peringatkan dengannya orang-orang yang takut untuk dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada untuk mereka dari selainnya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, waliyyun wala syafi'. Tidak ada penolong dan tidak ada pemberi syafaat. Iya, ini apa? Penafian apa ini? Penafian syafaat.
Ya, penafian syafaat. Perlu diketahui bahwasanya ayat-ayat yang datang dengan penafian syafaat itu diikut mutlak, ya, penafian itu dikoit dengan dalil lain yang menetapkan syafaat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang berdalilkan fala tanfa'u syafa'atu syafi'in, ini penafian syafaat. Demikian juga ini. Ya kan? Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Penafian syafaat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada syafaat kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak berdalilkan bahwasanya tidak ada syafaat, menafikan syafaat Nabi SAW. Ya. Menafikan syafaat Nabi SAW. Jadi kalau ada dalil seperti ini mutlak, itu diikat dengan dalil lain. Iya. Yang dimana di situ ada penetapan apa? Syafaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, syafaati min ummati li ahli syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini penetapan. Ini penetapan. Jadi penafian yang datang itu menunjukkan bahwasanya tidak ada syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melalui izinnya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi di sini dikisahkan untuk orang-orang yang beriman, yang dimana mereka takut dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untuk mereka selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala, penolong dan pemberi syafaat. Iya. Kalau saja orang mukmin takut dibangkitkan, tidak ada penolong kecuali Allah, tidak ada syafaat, pemberi syafaat untuk mereka, lalu bagaimana lagi orang-orang yang hidup di atas kekafiran, kesyirikan? Justru jauh lebih takut lagi. Jauh lebih takut lagi. Kemudian yang kedua, wa qoulihi qul lillahi syafa'atu jami'a. Ini penegasan bahwasanya untuk Allah lah syafaat seluruhnya. Maksudnya apa? Ya, tidak tegak syafaat kecuali dengan izinnya. Karena dia adalah pemilik syafaat. Syafaat yang sabit itu sebagaimana yang kita sampaikan, ada berapa? Ada 8 atau berapa? 9. 8 atau 9. Itu semua melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung saja. Ya, makanya akan dibawakan kalamnya Ibnu Taimiyah menunjukkan bagaimana Nabi SAW tatkala datang di syafaatul uzma, tatkala datang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberi syafaat, tidak. Apa yang dilakukan? Tersungkur sujud, merendah, ingin memuji Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bisa menghadirkan. Namun setelah itu Allah mengilhamkan untuknya, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, irfa ra'sak sal tu'ta, baru dikatakan isfa tusyaffa. Baru, tidak langsung. Ya, menunjukkan apa? Kalau Nabi saja yang Allah ridhoi, ya, ketika ingin memberi syafaat harus tunduk dulu. Lalu bagaimana lagi orang yang di bawahnya? Ya. Nah, itu dari pendalilannya, ya, untuk menafikan syafaat sangkaan orang-orang musyrikin yang mereka menyangka bahwasanya sembahan-sembahan yang punya syafaat untuk mereka di sisi Allah. Punya syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qoulihi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Siapakah yang beri syafaat di sisinya kecuali dengan, ya, maksudnya tidak ada yang beri syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi harus ada izin, ini syaratnya. Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka memberi syafaat. Kalau ada izin, dilihat lagi apakah diridhoi atau tidak. Kalau diridhoi dari orang yang memberi syafaat, dilihat lagi apakah yang diberi syafaat ini diridhoi atau tidak. Iya, beda kalau diridhoi yang memberi syafaat, otomatis apa? Yang memberi syafaat ini diridhoi. Jadi bedakan. Kalau yang memberi syafaat diridhoi, belum tentu yang diberi syafaat ini diridhoi. Tapi kalau yang diberi syafaat diridhoi, sudah pasti yang memberi syafaat ini diridhoi. Kenapa? Kenapa bisa? Karena tidak mungkin diberi syafaat kecuali tidak mungkin syafaat itu diberikan kepada yang diberi syafaat kecuali yang memberi syafaat sudah diridhoi. Ini namanya apa, diistilahkan ahli bahasa ada.
Misalkan begitu ya. Tidak perlu lagi dilihat izin. Iya. Maksudnya kalau bawahannya saya diizinkan, bagaimana lagi atasannya begitu. Ya. Kemudian kata beliau, wa qalihi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dana Allah liman yasha' wa yarda. Lihat. Wa kam min malakin, yakni betapa banyaknya malaikat di langit. Tidak mencukupkan syafaat mereka sesedikit pun. Perhatikan malaikat ini, malaikat. Ada yang menyembah malaikat supaya memberi syafaat di sisi Allah. Bantahannya ini, banyaknya malaikat, bagaimana dekatnya dia dengan Allah, itu tidak mencukupkan syafaat mereka di sisi Allah SWT sedikit pun, kecuali min ba'di ayya dan sampai Allah memberikan izin. Jadi malaikat itu memberi syafaat ya. Iya, para nabi memberi syafaat, orang mukmin memberi syafaat. Namun harus dengan izin Allah SWT. Makanya dalam hadis ada tashfa'ul anbiya atau tashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Faqabidu, kemudian fayaqbidu qabdatan qauman. Kemudian dia menggenggam satu genggaman dari kaum, kemudian dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Dalam hadis. Ya, dalam hadis. Illa min ba'di ayya dan Allah liman yasha wa yarda. Kemudian untuk siapa yang diridhoi. Iya, diridhoi dan dikehendak. Kemudian yang terakhir, kalau yang dalil sangat jelas bagaimana membantah orang-orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Katakan Muhammad, ud'u alladziina ay ahdiru, hadirkan atau suruh dia berdoa, doa masalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangka ini sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pelemahan untuk mereka. Ya. Sesuatu yang mereka tidak mampu, tapi diperintah. Iya. Ini bukan istiza. Ini bentuk perendahan untuk mereka. Yang sama sekali mereka tidak bisa, kemudian diperintah. Iya, karena mereka mengakui ada. Kemudian begitu datangkan kalau begitu. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi. Lihat, kemudian disifati la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka sama sekali tidak ada kepemilikan walaupun sebesar biji zarrah kecil di langit dan di bumi. Tidak ada haknya mengatur langit dan bumi, tidak ada. Ini penafian apa? Al-mulk. Iya. Ini ada yang menyangka orang-orang musyrik bahwasanya siapa yang mereka sembah ini tidak memiliki apa-apa di dunia. Dia cuma pemberi syafaat di mana? Di sisi Allah. Ya, kemudian dinafikan lagi wala fil ardh wa ma lahum fihi min syirk. Tidak juga mereka memiliki syirikat bersama Allah. Tidak ada. Allah memiliki setengah, dia setengah, tidak ada. Iya. Ini juga ada yang meyakini dari ahlul syirk bahwasanya sembahan mereka ini sama sekali tidak memiliki apa-apa, walaupun itu syirikat. Kemudian lanjutan ayat, wa ma lahum fihi ma min syirki wa ma lahu minhum min zahir, dan tidak ada untuk Allah dari mereka bantuan. Sudah dinafikan kepemilikan pertama. Dinafikan syirikat, dibawa lagi. Apa lagi? Dinafikan bantuan. Jadi mungkin saja sembahan mereka ini tidak memiliki apa-apa, tidak juga memiliki syirikat, namun punya bantuan untuk Allah mengatur langit dan bumi. Dinafikan juga. Apa yang tersisa? Syafaat. Maka mereka menyangka, iya, kami menyembah seorang yang tidak memiliki apa-apa di dunia, tidak syirikat juga, tidak memiliki bantuan juga untuk Allah SWT. Namun kami harapkan dari mereka apa? Syafaat saja, karena orang-orang soleh. Maka Allah katakan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dinafikan juga. Apa yang tersisa? Tidak ada. Dan tidak bermanfaat syafaat
di sisinya kecuali siapa yang Allah beri izin untuknya. Maka diangkatlah sangkaan-sangkaan mereka ya. Tidak tetap. Ya. Ini dari 4 ayat. 4 ayat yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala. Dan penetapan syafaat dari sangkaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki syafaat, mengharuskan ada syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemberi syafaat untuk mereka, ini memberikan sangkaan buruk kepada Allah. Ya, karena berarti mengharuskan Allah itu butuh, ya kan? Sebagaimana raja butuh kepada menteri untuk mengatur, butuh kepada menteri untuk menyampaikan hajat rakyatnya kepadanya. Nah, ini bentuk apa? Tasbih bil muluk, dan bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan juga bahwasanya Allah tidak mampu. Allah tidak mampu dari mengatur segala sesuatu sampai untuk memenuhi hajat hamba-hambanya. Ini dari keharusan atau keburukan dari sangkaan mereka bahwasanya Allah memiliki syafaat, pemberi syafaat di sisinya. Itu pemberi yang dimana diharuskan seperti sembahan-sembahan mereka. Kemudian kata beliau, waqala Abu Abbas, lihat ucapannya ini. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaq bihil musyrikun. Allah menafikan dari apa yang selainnya, seluruh apa yang berkaitan dengannya kaum musyrikin. Lihat, fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun. Pertama, kepemilikan. Au qistum minhu, bagian, syarikat. Au yakuna aunan lillah, atau bantuan. Walam yabqa illa syafa'ah, berarti tidak ada lagi yang tersisa kecuali syafaat. Ya, haula'i syufa'ahuna indallah. Ini keyakinan mereka. Kemudian kata Allah kepada fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adinalah. Maka Allah pun menjelaskan bahwasanya syafaat itu tidak ada kecuali kepada siapa yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Sudah, terputus sudah harapan mereka. Tidak ada lagi kecuali dia kembali bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, minta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama qala wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali siapa yang Allah ridhoi. Ya, ridho di sini maksudnya apa? Bukan seorang yang soleh dari segala sisi, enggak. Ridho maksudnya orang yang bertauhid walaupun dia pelaku dosa besar. Nah, ini berdalilkan dengan hadis syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Fahadihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuna annaha lahum. Dan syafaat ini yang mereka sangka, orang-orang musyrik, bahwasanya ini adalah untuk mereka. Hiya manfiyatun yaumal qiyamah kama nafaha Allahul Qur'an. Kama nafaha al-Qur'an. Dan ini ternafikan pada hari kiamat sebagaimana Allah nafikan dalam Al-Qur'an. Wala tanfa'u syafa'at, atau fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Ini untuk orang kafir, orang musyrik. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Dan Nabi SAW mengkhabarkan juga bahwasanya pada hari kiamat dia akan datang, dia sujud untuk Rabbnya dan memujinya. Wala yabda'u bi syafa'ati awwalan. Dan Nabi SAW tidak mulai syafaat dulu, tidak langsung minta, sujud dulu. Iya. Summa yuqalu lahu irfa ra'sak wa qul yasma' wa sal tu'ta washfa tushaffa. Lihat. Sujud dulu, memuji Allah, baru dikatakan angkat kepalamu, katakan kau akan didengar. Wa qul yasma', iya, wa qul yasma' wa sal tu'ta. Mintalah kau akan diberi, dan berilah syafaat, engkau dia berikan syafaat. Engkau telah diberikan izin untuk memberi syafaat. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lahu sallallahu alaihi wasallam, man asada an-nasi bi syafaati. Bertanya kepada Abu Hurairah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia ikhlas, berarti orang bertauhid. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas biidznillah wa la takunu liman asyraka billah. Maka syafaat itu untuk orang yang ikhlas
walaupun dia berbuat dosa besar, namun dia orang bertauhid. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wala takunu liman asyraka billah, dan bukan untuk orang yang berbuat syirik pada Allah. Kata beliau, wa haqiqatu anna Allah Subhanahu walladzi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas, dan hakikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan terhadap pelaku tauhid, orang yang berbuat ikhlas. Fa yaghfiru lahum biwasati du'ai man adina lahu ay yashfa'. Lihat, Allah memberikan ampunan terhadap mereka dengan perantara siapa? Doa orang yang diberi izin untuk Allah memberi syafaat. Nah, ini kebaikan untuk orang yang diberi syafaat. Liyukrimahu wa yanala maqamal mahmudah. Dan Allah memuliakannya. Siapa ini? Asy-Syafi'. Dan dia mencapai kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji. Asy-syafa'atul lati nafaha al-Qur'anu ma kana fiha syirk. Ini syahidnya. Dan apa yang Allah nafikan dalam Al-Quran dari syafaat, itu syafaat untuk orang pelaku kesyirikan. Itu namanya syirk al-manfiyah. Apa namanya? Syafaatul manfiyah. Syafaat yang padanya ada kesyirikan. Ya. Walihada athbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadi'in. Nah, ini dia kan. Oleh karena itu Allah menetapkan syafaat dengan izinnya di beberapa tempat. Jadi itu koidnya. Kalau ada penafian dalam Al-Quran tentang syafaat, yang diinginkan di situ apa? Syafaat untuk orang musyrik, yang dimana padanya kesyirikan. Itu penafian. Dan syafaat ditetapkan itu dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuh. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya tidak ada syafaat kecuali untuk ahli tauhid wal ikhlas. Bagaimana dalilnya? Ya, man asadun nasi bi syafa'atika faqala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Naam. Lanjut. Kita selesaikan. Jangan setengah-setengah. Sedikit ini insyaallah. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير الآيات. Naam, kata beliau fihi masail. Pada bab ini ada masail. Pertama tafsirul ayat. Nah, ini sudah lewat semua. Ini penunjukan bahwasanya syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka minta syafaat padanya. Naam. الثانية صفة الشفاعة المنفية. Sifatul syafa'atul manfiyah. Apa sifatnya? Maka fihi syirkun wa tutlabu min ghairillah. Iya. Itu namanya syafaat manfiyah, dan ada 4 ya. Itu 4. Bagus dihafal itu 4. Kemudian الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. sifatul syafaatul musbatah, yang dimana ini diminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk diberi syafaat. Tayyib. Satu soal nutup sebelum ini. Kalau orang musyrik bilang, saya minta syafaat, saya tidak minta apa namanya, saya tidak yakin bahwasanya ini memberi syafaat untuk saya. Dia bilang begitu. Tapi saya minta kepada Allah untuk si fulan ini berikan syafaat kepada saya. Bagaimana? Bisa. Itu yang diberi syafaat harus yurto. Itu dia, ahsan. Iya. Jadi Allah telah memberikan sebab doa untuk diberikan syafaat melalui kesyirikan. Tidak ada sebabnya. Walaupun antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi syafaat di sisinya melalui ini, Allah tidak jadikan perbuatan kalian berdoa kepadanya, ya kan? Itu sebagai sebab antum diberi syafaat di sisinya oleh orang itu. Tidak ada. Karena syarat diberi syafaat untuk al-masyfu'ula itu apa?
harus ada ridho, yang dimana ridho maksudnya adalah ahlu tauhid, dan mereka ini orang berbuat syirik karena doanya kepada orang yang sudah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwa al-ibadah. Wad-du'a huwa al-ibadah. Naam. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. Penyebutan syafaat uzma atau dikatakan syafaatul uzma wa hiya maqamul mahmud. Nah, ini dalam ayat ya. Di surah Al-Isra. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفاعة. Kata beliau, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika ingin memberi syafaatul uzma, annahu la yabda bi syafa'at. Kalau datang kepada Allah tidak langsung memulai dengan syafaat, bal yasjudu wa yahmaduhu, bahkan dia sujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa idza adina Allahu lahu syafa'ah. Maka kalau sudah diizinkan, kata Allah Subhanahu wa taala, isfa' tusyaffa'. Berilah syafaat, kau sudah diizinkan untuk memberi syafaat. Tidak langsung, ya. Ini Nabi. Lalu bagaimana lagi? Siapa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam. As-sadisa man as'adun nasi biha. Man as'adun nasi biha bi syafa'ah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. As-sabi'atu annaha la takun liman asyraka billah. Anna syafa'ata la takunu liman asyraka billah. Dalilnya? Walillahi syafa'ah. Mana dalilnya? Abdul Rahman. Mana dalilnya? Qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina. Ini siapa? Orang musyrik. Naam. Demikian pula fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Ahsan. Naam. Ats-tsaminah bayanu haqiqatiha. Bayanu haqiqatiha, sebagaimana disebutkan dari Ibnu Taimiyah. Hakikat dari syafaat itu, ya, bahwasanya tidak tetap kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada syafi' wal masyfu'u lah. Baik. Qala rahimahullah taala. Kita bilang 2 bab kemarin toh? Baik, insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.